sampai pada titik di mana Ikatan Guru Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat seperti sekarang. IGI juga saat ini sudah sangat disegani, sangat dihormati, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu hampir-hampir tidak pernah membuat kegiatan yang tidak melibatkan Ikatan Guru Indonesia. Bahkan di banyak kegiatan, banyak organisasi atau lembaga-lembaga negara yang melibatkan IGI tanpa melibatkan organisasi manapun yang lain. Salah satu contoh adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK itu setiap tahun mengundang satu organisasi guru untuk memberikan masukan terkait program-program mereka dalam setiap rapat kerja pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian banyak hal yang kita dilibatkan, dan satu-satunya organisasi guru yang bisa dilibatkan seperti misalnya di pameran pendidikan terbesar dunia, GES, itu hanya IGI yang dilibatkan. Ini menunjukkan bahwa posisi dan nilai tawar Ikatan Guru Indonesia saat ini sudah sangat tinggi, dan saya yakin di Palangkaraya juga punya nilai yang bagus. Kami fokus betul pada upaya peningkatan kompetensi guru, tidak ngurusi macam-macam urusan politik dan sebagainya. Dan saya tadi sempat terdiam ya, menyaksikan bagaimana Ibu Hartani sangat menghormati Muslim dengan beliau menghentikan sejenak pidatonya ketika adzan berkumandang. Ini adalah bentuk saling menghormati di antara kita semua di Ikatan Guru Indonesia. Di Kalimantan Tengah kita punya salah satu tokoh, Ibu Rosnani, yang mendorong banyak hal terjadi di Kalimantan Tengah. Beliau terseret-seret dari dalam persoalan-persoalan di PPIG, dan tapi buat saya beliau tetap sahabat, tetap teman. Kita hanya berbeda di satu pandangan saja, dan ini kemudian saya tahu betul beliau tidak punya kesalahan, tidak punya niat jahat dan sebagainya, tapi beliau terseret-seret dengan masalah itu. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tahu betul kawan-kawan semua sudah berusaha melakukan apa saja untuk berupaya mengembangkan kompetensi guru Indonesia. JSDI hadir untuk membantu kawan-kawan juga. Kemudian ada narasi, ada Yayasan Guru Belajar, kitabisa.com, dan ada beberapa lagi yang lain. Tetapi Bapak Ibu, kegiatan ini sebenarnya terlaksana berawal dari konser musik yang dilaksanakan beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan April 2020. Ketika itu kitabisa.com membuat konser musik untuk menggalang dana untuk penanggulangan COVID-19. Ternyata setelah dananya dibagi-bagikan masih ada yang tersisa. Kami kemudian dihubungi sekitar bulan Mei itu untuk memanfaatkan dana tersisa dari mereka untuk peningkatan kompetensi guru, terutama untuk guru-guru kunjung. Kami kemudian dari Ikatan Guru Indonesia mengajukan proposal sesuai permintaan mereka, dan kami membagi dua kegiatan ini. Yang pertama adalah bantuan langsung tunai untuk guru kunjung. Bantuan langsung tunai ini nilainya cukup besar, 800.000 per guru, dan itu kita berikan dalam bentuk transfer langsung tunai. Bantuan langsung tunai ini kita berikan kepada guru-guru yang melakukan pengabdian lebih dari batas kemampuan pengabdian, batas ketentuan pengabdian. Apa yang mereka lakukan? Mereka adalah guru-guru yang tidak ingin melihat anak didik mereka tertinggal, sehingga meskipun anak didiknya tidak punya gawai, tidak punya alat telekomunikasi, ataupun tidak punya signal atau apapun itu, mereka kemudian berinisiatif melakukan program guru kunjung, mendatangi siswa-siswa mereka di daerah-daerah yang tidak bersignal dan juga tidak punya device, dan kemudian mereka ini secara total melakukannya meskipun tanpa diperintah, tanpa disuruh oleh dinas pendidikan, tanpa disuruh oleh kementerian, tapi mereka melakukannya dengan sangat baik. Karena itu IGI memberikan penghargaan ke mereka, dan dalam bentuk penghargaan itu kami berikan, awalnya sebenarnya kami rencana memberikan Rp250.000, tetapi kemudian setelah berbicara dengan narasi, kami kemudian menaikkan angka Rp250.000 itu menjadi Rp800.000 per guru. Kemudian sebagian dari dana itu kita gunakan saat ini untuk pelatihan guru. Pelatihan guru ini dilaksanakan di 30 kota di Indonesia, dan 30 kota ini sangat luar biasa kelihatan, karena seperti misalnya Palangkaraya hari ini itu pesertanya, tadi saya dengar dari panitia sudah lebih dari 700 yang terdaftar. Di banyak tempat juga sampai 1.000 peserta,
baik yang melalui channel YouTube dan sebagainya, itu juga mereka terlibat. Sehingga kita melihat bahwa antusiasme kawan-kawan untuk meningkatkan kompetensi guru di masa pandemi COVID-19 ini justru semakin positif. Dan sekarang ini kita bikin pelatihan tidak perlu repot-repot cari ruangan, tidak perlu repot siapkan konsumsi dan sebagainya. Ratusan orang bisa terlibat tanpa harus merepotkan diri dengan semua itu. Dan karena itu kawan-kawan semua, ini satu hal yang harus kita syukuri bersama. Di tengah pandemi COVID-19 ada sisi-sisi positif yang bisa kita maksimalkan. Selain itu kawan-kawan, semua hal yang kita lakukan betul-betul sebagai upaya kita meningkatkan kompetensi guru. Di PPIG sempat ribut-ribut soal keuangan. Saya sebenarnya tidak mau menghitung-hitung itu, tetapi karena terjadi keributan-keributan kecil, kemudian saya minta staf saya untuk menghitung berapa sih uang yang sudah kita gunakan selama ini untuk meningkatkan kompetensi guru Indonesia melalui Ikatan Guru Indonesia. Saya kemudian disodorkan angka yang belum selesai seminggu lalu, itu sekitar 1,8 miliar dana pribadi yang saya gunakan untuk meningkatkan kompetensi guru Indonesia. Dan kemudian kalau dihitung dengan honor-honor saya itu bisa sampai 2,3 miliar. Nah ini tentu saja saya tidak mungkin bisa berharap kembali secara utuh, kembali ke kantong saya secara utuh, tetapi paling tidak ini sudah diniatkan untuk yang kembali, yang tidak bisa kembali tidak perlu. Karena memang sejak awal kita bertekad meningkatkan kompetensi guru Indonesia dan ini sudah diikhlaskan. Hanya saja memang saya memilih untuk tidak lagi melanjutkan kepengurusan di periode selanjutnya. Dan semuanya akan kami pertanggungjawabkan di Kongres nanti. Kawan-kawan IG yang saya hormati, apa yang kita lakukan hari ini sekali lagi adalah sesuatu yang kita harapkan itu bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya tidak ada gunanya kita berbuat untuk manusia kalau niatnya hanya untuk manusia. Kenapa? Karena orang yang pernah berbuat baik, kita berbuat baik ke orang lain, belum tentu dia akan berbuat baik kembali ke kita. Dan belum tentu juga kita bisa berharap suatu ketika dia tidak menyakiti kita dan sebagainya, tidak bisa. Maka itu kemudian mari kita niatkan kawan-kawan sekalian bahwa semua ini kita lakukan memang karena tugas kita di muka bumi untuk membantu kawan-kawan kita jika kita punya kemampuan, memberikan kelebihan jika kita punya kelebihan. Ibu Chandra akan membantu kawan-kawan dengan kemampuan yang dia miliki, dan juga kawan-kawan sekalian akan bisa mendapatkan itu. Dan mungkin juga Ibu Chandra statusnya pelatih, tapi kemudian bisa mendapatkan masukan dari kawan-kawan untuk lebih baik lagi. Jadi model-model sharing and growing together itu terus-menerus kita kembangkan. Dan sekali lagi kawan-kawan, semua yang kita kerjakan ini, saya sejak terpilih 31 Januari 2016, kemudian Februari sudah mulai bergerak. Di tahun 2016-2017 hampir tidak pernah saya ada di rumah. 1-2 hari saya di rumah sudah cukup. Sampai suatu ketika dokter, yang anak saya sudah 3 kali masuk rumah sakit, dokter menyarankan saya, anak bapak ini tidak sakit sebenarnya. Tidak sakit secara medis. Tetapi dia minta saya untuk tidak kemana-mana selama 2 minggu atau paling tidak 2 minggu lah. Tapi waktu itu saya memilih untuk 1 bulan tidak kemana-mana, dan setelah itu baru melanjutkan perjalanan lagi kemana-mana. Banyak strategi yang sudah kita kembangkan untuk bisa mengembangkan kompetensi guru kita. Misalnya teori botol tertutup, botol kosong tertutup, itu ternyata bisa dipecahkan oleh Ikatan Guru Indonesia. Bagaimana teori botol kosong tertutup itu? Kawan-kawan dulu banyak melatih guru di daerahnya sendiri. Kawan-kawan ini kan guru-guru muda, yang mungkin bagi sebagian orang mereka adalah murid-murid di masa lalu. Guru-guru yang masih ada sekarang, dia adalah murid. Nah, ketika dia akan melatih guru tersebut, ada kendala psikologis. Lu siapa mau latih-latih saya? Kamu bisa seperti sekarang kan karena saya gurunya dulu. Akhirnya sulit untuk melakukan proses itu. Tetapi dengan melakukan pertukaran pelatih, mengirim pelatih dari satu tempat ke tempat lain, itu ternyata mampu mengubah mindset itu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, ini bisa mengubah kita semua, dan bisa menggerakkan guru-guru di seluruh Indonesia. Kemudian kita mengirim guru-guru keluar daerah. Daerah bahkan dulu teman-teman merasa aneh, karena saya menginstruksikan mengirim pelatih ke daerah yang tidak ada anggota IG sama sekali. Ini niat luar biasa sebenarnya. Yang pertama, kita ingin berbagi tanpa mengenal dia anggota IG atau bukan, tidak masalah. Ya seperti saya lihat hari ini pelatihannya dibuat umum. Mau anggota IG, mau bukan anggota IG, tetap kita lagi semua. Karena niat kita memang meningkatkan kompetensi guru.
Yang kedua, setelah kita masuk ke sana, ternyata membuka cakrawala mereka bahwa ada organisasi ternyata yang begitu peduli meningkatkan kompetensi guru Indonesia dan kita ingin terlibat. Dan itulah yang membuat IGI hari ini hadir di 34 provinsi di Indonesia dan 514 kabupaten kota, lengkap semua ada anggota IGI. Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang kawan-kawan IGI lakukan, baik di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah, dan seluruh wilayah Indonesia, itu ternyata menimbulkan multi flyer effect kepada yang lain. Jadi bukan hanya sekedar ke IGI, tapi juga keluar. Suatu ketika Mr. Lee, Kang Chung Lee, Vice Presidennya Samsung sekarang yang sudah pindah ke Hyundai, itu mengumumkan ke publik dalam pidatonya mengatakan bahwa program digitalisasi sekolah yang dijalankan oleh Kemdikbud itu hampir-hampir 100% termotivasi oleh apa yang dilakukan Ikatan Guru Indonesia. Kemudian kalau kita lihat sekarang Bapak Ibu, program guru penggerak, program organisasi penggerak yang dijalankan oleh Kemdikbud, itu adalah sesuatu yang sudah kita jalankan 3-4 tahun yang lalu, yang kemudian dicanangkan oleh Kemdikbud sekarang. Kemudian Bapak Ibu, kita melihat bahwa organisasi-organisasi lain seperti selain IGI, seperti teman-teman PGRI, Pergunu, dan sebagainya, itu kemudian juga ramai-ramai meningkatkan kompetensi guru Indonesia. Dan ini saya kira manfaat yang kita dapatkan dari apa yang kawan-kawan lakukan, yang meskipun bukan sentuhan langsung, tetapi ada efek dari apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Ikatan Guru Indonesia. Dan sekali lagi hari ini kita melihat, alhamdulillah, gerakan giroh, semangat kawan-kawan untuk meningkatkan kompetensi guru terlihat sangat jelas. Apalagi dengan keberadaan COVID-19 ini, menyadarkan banyak guru bahwa tidak cukup dengan ilmu yang ada untuk meningkatkan kemampuan siswa-siswa mereka. Dulu mungkin iya, tapi memasuki masa COVID-19, sekedar informasi, 60% dari data Kemdikbud, 60% guru Indonesia ketika awal pandemi tidak mampu melakukan pembelajaran jarak jauh, tidak mampu menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Dan ini sesuatu yang justru IGI sangat baik melakukannya. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Saya berharap pelatihan-pelatihan ini tetap akan berlanjut. Dan insya Allah IGI di akhir kepengurusan akan kembali menawarkan program serupa ke kawan-kawan semua. Mungkin kabupaten lain yang menerimanya, tapi saya berharap kalau bisa wilayah bisa mengambil alih itu. Pelatihan ini akan terus-menerus kita lanjutkan dan kita ingin lihat sampai kita ya seminggu 2 minggu sebelum kongres pun kita tetap berkegiatan seperti biasa. Sehingga tidak kelihatan ritme IGI itu menurun meskipun sedang melaksanakan kongres. Saya kira seperti itu kawan-kawan sekalian. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada sesuatu yang salah. Saya selama 5 tahun ini memimpin Ikatan Guru Indonesia. Tentu saja ada hal yang kurang baik, kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya memohon maaf dengan setulus-tulusnya. Semoga Bapak Ibu berkenan memaafkan saya dalam 5 tahun ini berinteraksi dengan kawan-kawan sekalian. Kemudian kami akan memasuki masa purna tugas ya, 31 Januari nanti. Saya sekali lagi tidak ingin mengganggu kawan-kawan IGI yang akan beraktivitas selanjutnya. Saya tidak mau menjadi mantan yang mengalami post power syndrome. Kenapa post power syndrome Bapak Ibu? Banyak mantan ketua wilayah, mantan ketua daerah, mantan mungkin organisasi lain ya, yang kemudian sudah selesai masa jabatannya tapi masih merasa berkuasa. Sudah selesai masa jabatannya masih punya kemampuan mengatur. Masih sudah selesai masa jabatannya masih juga ingin difasilitasi. Saya tidak ingin berada pada posisi itu dan post power syndrome ini harus kita persiapkan. Sama dengan kawan-kawan PNS yang mengalami masa persiapan pensiun. Karena itu kawan-kawan, saya kemudian bulan lalu ya, bulan September, itu mendirikan jaringan sekolah digital Indonesia bersama beberapa kawan-kawan pengurus pusat IGI. Jaringan sekolah digital ini kami persiapkan untuk menjadi wadah kami meningkatkan kompetensi guru selanjutnya dan juga untuk membantu Ikatan Guru Indonesia dalam meningkatkan kompetensi guru Indonesia. Ini kami lakukan ya sama dengan kawan-kawan para Pirina seperti Mas Nanang dengan Gernas Sastakanya, Pak Sapilia dengan gerakan literasinya, Mas Isan dengan media gurunya. Mereka kemudian beraktivitas di luar IGI tapi membantu IGI tapi tidak mengganggu IGI ya. Tidak pernah Mas Nanang minta ke saya Pak Ketum tolong dong saya dikirim supaya bisa dapat honor juga.
tolong dong saya melatih di sini supaya nggak pernah lagi itu dilakukan. Ya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kita tidak boleh mengganggu apa yang sudah bukan kewenangan kita. Dan inilah yang kami lakukan di Jaringan Sekolah Digital Indonesia. JST ini anggotanya bukan guru tetapi jaringan berbasis sekolah. Ya, kami tidak tahu kalau akan berkembang ke depan seperti apa, tapi inilah yang kita coba persiapkan untuk tetap mengabdi kepada upaya-upaya peningkatan kompetensi guru. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Kanda Yuserto, terima kasih atas segala pengabdiannya di wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian Ibu Retno yang dulu digantikan Pak Yuserto. Kami berterima kasih, mungkin beliau tidak dengar, tapi mohon sampaikan terima kasih kami. Pak Adna siapa? Pak Rifani, mohon disampaikan salam kami untuk Pak Rifani. Kemudian Ibu Hartani tentu saja. Saya atas nama Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu atas segala atensinya, partisipasinya, dan segala upayanya untuk meningkatkan kompetensi guru Indonesia. Sekali lagi kami mohon maaf jika ada kesalahan selama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan kita tetap berusaha berjuang. Semoga kompetensi Indonesia guru Indonesia lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Terima kasih.